Halo, assalamualaikum sahabat OBP. Masih dengan kami bertiga dan masih membahas seputar di bulan Rajab dan juga ini ya, keruntuhan atau peristiwa penting yang ada di bulan Rajab selain peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi di awal banget di video yang sebelumnya kita sudah ngobrol Ibu Mas Liati tentang Isra Mi'raj ini biasanya bahasannya masalah salat gitu ya. Dan salat itu penting banget. Simak aja video kita yang kedua terkait dengan kenapa kok persoalan salat itu juga penting kalau tanpa apa tadi pemimpin. Karena masalah sholat ini kan sering dibahas tuh saja ya di majelis-majelis sholat lagi karena memang masalah umat juga ternyata permasalahan di sholatnya gitu. Nah, ya, ada yang memang sengaja tidak mau sholat, ada yang memang tidak tahu kalau sholat itu sebenarnya wajib gitu kan. Karena diserahkan sholat ini kan urusan hablum minallah gitu ya, hamba dengan langsung kepada Robnya gitu. Jadi masing-masing aja. Padahal tadi kalau ada penjelasan Ustazah kan ternyata negara itu kan sebagai pelindung juga kan, sebagai pemimpin yang mengurusi rakyatnya. Nah, jadi seperti apa ya Ustazah yang harusnya dilakukan negara juga kaitannya dengan Isra dan Mi'raj ini dengan kewajiban sholat, kemudian sholat itu juga bisa diatur, bukan diatur ya, dijaga gitu oleh negara agar umat ini tidak meninggalkan sholat. Iya, kalau kita mau mengkaitkan dengan momen Rajab ini ya, memang kan tadi yang banyak diangkat itu dalam ceramah-ceramah di masyarakat itu adalah sholat turunnya ya. Di situ kan ada turun perintah dari Allah ya secara langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu hukumnya wajib, sehingga biasanya itu juga diselipkan gitu ya oleh dalam ceramah-ceramah diingatkan ya terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Nah, hanya saja di sini sebenarnya kalau mau kita kaitkan juga mau mengangkat pembahasan sholat ya dari Rajab itu kemudian dikaitkan dengan khilafah, semuanya sangat nyambung gitu, sangat nyambung sekali karena sholat itu sendiri memang dia itu adalah sifatnya kan pribadi hamba seorang hamba dengan Tuhannya ya, dengan Allah itu, dan dia itu punya wajib gitu ya, dia tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan maka akan berdosa gitu. Nah, di sini sebenarnya titik kritisnya bagaimana menjaga agar tidak ada seorang pun muslim meninggalkan yang wajib ini gitu, karena ini dosa, ini maksiat gitu ya. Nah, itulah pentingnya ada khalifah yang dia adalah pemimpin khilafah itu sendiri ya, yang nanti dia menerapkan syariat Islam secara kafah. Menerapkan syariat Islam secara kafah itu maksudnya yang menerapkan syariat Islam kemudian memberi sanksi bagi yang tidak menjalankan gitu, menjalankan syariat itu gitu. Nah, termasuk dalam hal sholat ini kan akan diperintahkan tuh bagi yang muslim untuk menjalankan 5 waktu sholat Jumat, dan juga nanti negara akan memberikan ini gitu sanksi bagi yang dia tidak melakukan ini, sehingga dia tidak akan dibiarkan dalam khilafah itu ada orang yang sampai berbulan-bulan berjumat tidak sholat, misalnya berkali-kali bertahun-tahun. Ada yang juga bahkan sholat 5 waktu itu ya ditinggalkan. Jadi sholat itu belang kambingan, kambing nggak ada belang. Ya itulah gitu ya. Jadi akhirnya memang pas gitu ya dengan apa yang diperingatkan oleh Allah bahwa sebenarnya dengan sholat itu dia mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar kan. Nah, itu bagaimana agar sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu, sebenarnya disitulah Allah juga di sisi lain telah menyiapkan syariat terkait dengan bagaimana penjagaan dari sisi negara. Jadi negara itulah yang nanti akan menjaga ya umat Islam untuk dia tetap menjaga sholatnya, sehingga nanti sholat itu memang betul-betul akan bisa berfungsi sebagai tadi pelindung perbuatan keji dan mungkar itu.
Sekarang kan tidak ya, orang sholat tapi di sisi lain juga gitu. Setelah keluar dari masjid ya itu entah gimana gitu ya, di luar itu masing-masing gitu. Ada yang bermaksiat dengan pergaulannya, bermaksiat dengan muamalahnya, misalkan riba dan sebagainya gitu ya. Bermaksiat dalam politiknya, yang melakukan politik yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Termasuk mungkin yang sekarang lagi hirup pikuknya ya. Bener banget. Ngomongin masalah yang penyebab yang ketiga tadi, di video sebelumnya ada perpecahan. Ini nih saudara, ini menjelang 14 Februari. Itu kadang di keluarga juga terpecah-pecah. Ada yang kuning, pertemanan merah, juga terpecah-pecah gitu. Tuh kayak gimana banget yang dipilih sih pemimpin saudara. Iya. Tapi ya itu tadi ya, ternyata juga karena tanpa adanya panduan syariat juga akhirnya kan sulit ya bagi umat ini untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan syariat. Akhirnya tadi kan banyak perpecahan. Iya. Nah kalau saya sih sederhananya tadi gitu ya, kalau bicara masalah pemimpin ya, pemimpin itu ya kita bertanya dulu gitu, pemimpin ini sebenarnya untuk apa sih gitu ya, dia itu kita pilih gitu ya, fungsinya untuk apa gitu. Jadi kalau itu sudah kita istilahnya sudah jelas pada diri kita, maka mudah bagi kita untuk nanti menentukan kriteria pemimpin seperti apa yang nanti akan bisa mewujudkan untuk tadi tujuan dia sebagai pemimpin itu. Nah, jadi kalau mau dianalogikan mungkin ya secara sederhananya kayak kita misalkan menjalankan perintah sholat ya, kita tahu ya sholat itu adalah ibadah ya, tadi kan dari Rajab ini kan kita harus menjalankan sholat dan itu tidak bisa ditinggalkan. Nah ketika kita melaksanakan sholat itu berjamaah gitu kan, nah itu tentunya kan tidak sembarangan tuh yang jadi imam gitu ya, untuk kita ikuti imam itu ya dalam sholat berjamaah itu gitu. Nah dan kenapa juga kita mesti ada istilahnya ya kriteria dalam memilih imam dalam sholat itu, karena kan kita mau sholat kita ini mau sholat ini dinilai oleh Allah itu sebagai ibadah gitu. Nah maka agar ibadah ini dia betul-betul bisa sesuai ya sebagaimana yang disyariatkan, maka termasuk dalam hal memilih imam di dalam sholat itu juga harus sesuai dengan syariat. Bukan asal-asal bukan orang asal kan, asal ada yang di yang depan mau. gitu ya, asal ada yang ada yang mau aja gitu ya. Ada yang menyokong. Bisa Allah Akbar aja misalkan gitu lah, kan udah begitu gitu. Jadi sama ya dengan kita memilih pemimpin ini, kita hidup ini kan nanti mau diatur gitu ya, mau diurus oleh si pemimpin ini, dan itu kan mencakup semua aspek kehidupan. Dan sebagai orang beriman kan kita menginginkan agar semua aspek kehidupan kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Nah, lalu bagaimana agar itu bisa bernilai ibadah? Maka itu sepaket pembahasannya dengan siapa yang nanti akan menerapkan pengaturan kehidupan kita itu agar bisa bernilai ibadah. Disitulah pentingnya kriteria di dalam memilih pemimpin. Seperti itu sederhananya sebenarnya. Ya, seperti tadi imam sholat. Baik, tadi kita membicarakan adalah inti dari pesan Rajab yang mau kita sampaikan dalam edisi OBP kali ini adalah keruntuhan khilafah. Hari ini khilafahnya belum ada, saudara. Berulang kali dari pembahasan OBP yang berikutnya kita yang sebelum-sebelumnya kita juga menyampaikan belum ada sistemnya yang bisa melindungi dan segala macam. Berarti harusnya ada upaya ya nih, saudara, dari kita sebagai masyarakat, kita sebagai individu, kita sebagai umat Islam, sebagai muslimah. Iya, untuk gimana bisa menegakkan kembali, minimal merindukan dulu, kemudian nanti mau sama-sama berjuang untuk menegakkan atau mengadakan kembali khilafah itu. Insya Allah ada lagi kan ya? Betul ya? Iya kan Mas Liati? Nah itu dia. Nah itu dia. Artinya sudah ada janjinya dan bisyarah Rasulullah bahwa khilafah itu akan tegak lagi. Tapi upayanya yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai muslimah ini apa, dan penting banget ini. Dan juga mungkin nanti di akhir bisa disebutkan pesan-pesan sedikit sudah tentang ini nih, memilih pemimpin tadi sudah di ujungnya tadi. Karena kita juga nanti kekhilafan juga ada khalifah sang pemimpinnya. Silakan saudara tadi yang ini dulu. Terkait dengan
apa nih Yang upaya harus- upaya. apa yang kita lakukan Yang ya? minimal merindukan tadi saja. Merindukan khilafah. waduh Merindukan. Kan kalau merindukan tuh anak pertama lah. Iya. Berarti kan apa? Ya tak kenal juga maka tak sayang. Sayangnya, ya betul. waduh Karena maka tak sayang Banyak maka ungkapan hari kita ini. tidak akan apa muncul rasa sayang kita, apalagi sampai rindu gitu ya Iya. terhadap khilafah ini kalau kita tidak mengenal khilafah itu. Khilafah itu apa dan bagaimana dan seperti apa secara detail itu memang harus kita kita pelajari, kita kaji gitu. Bahkan tadi khilafah itu kan pernah diterapkan kurang lebih 13 abad lamanya. Maka untuk mempelajari sejarah khilafah yang selama 13 abad ini kan tidak bisa hanya lewat OBP ini saja gitu ya. Karena ada banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita bicarakan ya kegemilangan khilafah itu. Dan mudah-mudahan dari kita membahas itu juga nanti akan memunculkan rasa sayang kita, ya, kerinduan kita terhadap khilafah ini. Dan tentunya tadi memang harus diawali dari kita belajar, kita mengkaji, kita haus ya akan ilmu, haus akan sakofa khususnya yang membahas terkait dengan keislaman gitu ya, sehingga pemahaman kita semakin tercerahkan dan dari situlah nanti kita akan terdorong untuk ya selain rindu nanti juga akan terdorong untuk memperjuangkan khilafah ini, karena kalau tidak diperjuangkan ya gimana bisa tegak gitu ya, dan ya kita tidak akan bisa jadi pemainnya gitu ya. Andaikan tidak kita perjuangkan nanti akan Allah adakan gitu ya orang-orang yang akan memperjuangkan khilafah itu, dan mereka lah yang nanti akan menjadi pemenang, sedangkan kita jadi penonton, nauzubillah kalau kita tidak ikut berjuang ya. Dan piala kemenangan itu kan hanya diberikan kepada siapa, pemain gitu ya, bukan penonton. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pemain, para pejuang-pejuang khilafah itu. amin. Oke, tuntas sudah pembahasan tentang Rajab. Dari kita bicarakan tentang Isra Mi'rajnya, terus bahasan yang lain yang lebih besar yang bisa kita kupas tentang Rajab, peristiwa Rajab yang lain. Kemudian selipan dikit-dikit juga tentang adanya memilih seorang pemimpin yang penting banget bagi kita hari ini. Dan inilah momen Rajab ala OBP, mudah-mudahan berkenan. Dan sebelumnya tentunya kita mau ucapin terima kasih sahabat OBP semuanya pada Ustazah Azizah yang hari ini bisa menjelaskan secara gamblang pada kita semua tentang momen besar tadi yang kita rindukan bareng-bareng gitu ya Bu Mas Liati ya. Dan kita ingin menjadi salah satu pejuang atau pemain untuk menegakkan khilafah. Bagaimana pemeran utamanya? Sahabat OBP bagaimana? Tertarik? Yuk belajar bareng OBP. Kita kupas bareng tentang kekhilafahan itu dan sama-sama rindu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Beberapa video tentang Rajab ini, kalau masih belum cukup komen aja, kita bahas bagian mananya nanti ya di pembahasan berikutnya. Kajian offline-nya juga ada Ustazah. Wah, mantap bersama Ustazah Azizah. Ya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan OBP yang lain. Saya Diana Jerwati. Mas Liati. Undur diri dulu. Ustazah Jija. Kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.